Goncangan hebat di panggung megah Dangdut Academy. Lantai panggung Dangdut Academy 7 yang biasanya menjadi saksi bisu lahirnya bintang-bintang baru, kini mendadak bergetar hebat. Bukan karena dentuman musik, melainkan akibat pernyataan pedas yang keluar dari mulut sang Raja Dangdut, Rhoma Irama. Dengan nada bicara yang tenang, namun syarat akan otoritas yang tak tertambahkan, ia menghantam jantung kompetisi dengan membongkar tabir gelap yang selama ini tertutup rapat di balik gemerlap lampu studio yang menyilaukan mata. Skandal ini meledak seperti bom waktu yang meluluh lantahkan seluruh reputasi ajang pencarian bakat paling bergengsi di tanah air, membuat publik tersentak menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat busuk di balik kemegahan yang mereka tonton setiap malam. Marwah dangdut kini dianggap sedang berada di ujung tanduk kehancuran yang nyata, akibat permainan kotor para penguasa modal yang haus akan sebuah pengakuan. Fenomena adu sultan yang membunuh bakat murni. Istilah adu sultan menjadi senjata tajam yang digunakan Bang Haji untuk menyindir dominasi kekuatan uang yang sangat brutal dalam kompetisi tahun ini tanpa ampun. Ia melihat sebuah anomali besar di mana para kontestan yang memiliki kualitas vokal mediocre justru melenggang bebas ke babak selanjutnya tanpa hambatan berarti karena sokongan dana raksasa. Para pendukung kaya raya siap menggelontorkan miliaran rupiah demi mengamankan posisi jagoan mereka, sehingga bakat murni dari pelosok negeri yang hanya bermodal suara emas kini tergilas oleh roda kapitalisme yang kejam. Panggung yang seharusnya menjadi tempat pembuktian kualitas seni, kini telah berubah fungsi menjadi arena pamer kekayaan dan gengsi para taipan yang bermain di balik layar. Kemenangan bukan lagi soal cengkok yang indah, melainkan soal seberapa tebal saldo rekening yang mampu dibakar demi sebuah trofi. Ancaman kepunahan regenerasi dangdut yang berjiwa. Kekhawatiran terdalam dari seorang Rhoma Irama terletak pada masa depan regenerasi musik dangdut yang telah ia bangun dengan tetesan keringat selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Jika sistem adu sultan yang merusak ini terus dibiarkan tumbuh subur tanpa kendali, maka industri musik tanah air akan segera dipenuhi oleh para penyanyi instan tanpa jiwa seni yang kuat. Rhoma menegaskan bahwa seorang bintang yang lahir dari kekuatan uang tidak akan pernah memiliki daya tahan di tengah kerasnya badai industri yang sesungguhnya, karena mereka rapuh secara teknis. Mereka akan segera meredup seiring dengan habisnya modal sang penyokong, meninggalkan lubang besar dalam sejarah musik dangdut yang seharusnya diisi oleh talenta asli. Hal ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan paling keji terhadap perjuangan para musisi pendahulu yang telah bersusah payah mengangkat derajat musik dangdut ini. Skandal manipulasi voting yang terstruktur rapi. Skandal ini semakin memanas ketika data perolehan suara menunjukkan lonjakan yang dianggap sangat tidak masuk akal dalam hitungan detik yang mencurigakan bagi siapapun. Rhoma mencium adanya aroma kecurangan sistematis yang terstruktur untuk memenangkan pihak tertentu secara paksa demi kepentingan sepihak para pemodal besar tersebut. Kontestan dari keluarga sederhana kini merasa sedang bertarung melawan raksasa yang tidak mungkin dikalahkan hanya dengan bermodalkan latihan vokal yang keras setiap hari. Ketidakadilan ini menciptakan jurang sosial yang sangat dalam di dalam kompetisi, di mana mimpi anak bangsa dari kalangan bawah bisa dengan mudah dibeli dan dipadamkan oleh mereka yang memiliki kuasa finansial. Marwah demokrasi dalam pemungutan suara kini dianggap hanyalah sebuah fata morgana untuk menipu publik yang polos agar tetap menonton dan memberikan dukungan yang sebenarnya sudah sia-sia sejak awal. Martabat Dewan Juri yang terinjak kekuatan uang, kehadiran Dewan Juri yang terdiri dari para ahli musik kawakan, kini dianggap hanya sebagai pelengkap dekorasi panggung yang tidak memiliki kuasa nyata untuk menentukan. Rhoma menyindir dengan pedas bahwa komentar teknis yang tajam mengenai cengkok dan penjiwaan lagu tidak lagi memiliki arti bagi hasil akhir kompetisi yang sudah diatur uang. Para juri seolah-olah dipaksa menyaksikan bakat terbaik tersingkir secara menyakitkan hanya karena kalah dalam jumlah angka dukungan yang bisa dibeli oleh pihak lawan. Hal ini menurunkan martabat para seniman senior yang duduk di kursi penjurian karena penilaian objektif mereka kalah telak oleh kekuatan SMS dan aplikasi yang dimanipulasi Sultan. Wibawa Dewan Juri kini berada di titik nadir terendah, menciptakan sebuah ironi di mana keahlian teknis tidak lagi dihargai di ajang yang mengklaim diri sebagai sekolah musik terbaik di negeri ini. Gelombang protes rakyat dan ancaman boikot massal. Gelombang protes dari masyarakat mulai membanjiri seluruh platform media sosial dengan tuntutan yang sangat keras kepada pihak penyelenggara untuk segera bertindak jujur. Tagar boikot mulai bermunculan sebagai bentuk solidaritas terhadap kontestan berbakat yang telah tereliminasi secara tidak adil akibat sistem sultan yang sangat zalim ini. Rakyat menuntut adanya audit independen terhadap sistem voting yang selama ini dianggap sangat tertutup dan rentan terhadap manipulasi dana besar dari pihak tertentu.
Tekanan ini membuat pihak televisi berada dalam posisi sulit karena harus memilih antara mempertahankan rating atau mengembalikan integritas acara yang sudah hancur. Publik tidak lagi bisa dibohongi dengan drama panggung yang dianggap penuh kepalsuan. Mereka menginginkan sebuah kompetisi yang jujur tanpa ada permainan kotor di balik sorot lampu yang megah, namun penuh dengan kemunafikan sistemik. Isak tangis pilu di balik panggung kompetisi. Di balik sorot lampu yang megah, tersimpan duka mendalam dari para kontestan yang memiliki suara emas namun harus pulang dengan kepala tertunduk karena sistem yang tidak adil. Mereka adalah korban nyata dari skandal adu sultan yang kini sedang dibongkar oleh Rhoma Irama secara terang-terangan di hadapan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton. Banyak dari mereka yang telah mengorbankan segalanya demi mengejar mimpi besar, namun harus kalah dari mereka yang memiliki tim sukses pemenangan dengan modal tak terbatas. Isak tangis di belakang panggung bukan lagi karena rasa haru, melainkan karena rasa sesak akibat ketidakadilan yang mereka rasakan secara langsung di depan mata. Perjuangan mereka selama bertahun-tahun di daerah seolah tidak ada harganya jika dibandingkan dengan satu klik transfer dari akun bank sang sultan pendukung yang ingin membeli kemenangan secara instan. Alarm kematian kreativitas di industri televisi. Rhoma Irama dengan tegas memberikan peringatan keras bahwa industri televisi Indonesia sedang berada dalam jalur yang sangat salah dan berbahaya bagi masa depan bangsa. Demi mengejar rating dan keuntungan finansial sesaat, penyelenggara telah mengabaikan aspek edukasi seni yang seharusnya menjadi tanggung jawab moral setiap program nasional. Program pencarian bakat kini lebih mirip dengan bursa efek, di mana nilai seorang manusia ditentukan oleh seberapa banyak uang yang mengalir di sekitarnya saat itu. Jika tren ini terus dipertahankan, maka kepercayaan masyarakat terhadap televisi akan hilang sepenuhnya dan digantikan oleh platform lain yang jauh lebih jujur. Ini adalah alarm kematian bagi kreativitas, di mana konten yang berkualitas kalah telak oleh gimmick murahan yang mengedepankan pamer kekayaan sebagai solusi atas segala kekacauan yang terjadi di dalam industri hiburan saat ini. Usulan perubahan radikal demi keadilan hakiki. Sebagai solusi atas kekacauan ini, Sang Raja Dangdut mengusulkan adanya perubahan radikal dalam sistem penentuan pemenang di babak final nanti, agar keadilan bisa ditegakkan. Ia meminta agar bobot penilaian dari Dewan Juri Ahli ditingkatkan secara signifikan untuk meredam dominasi dukungan uang yang tidak terkontrol dari para pendukung Sultan. Penilaian harus dikembalikan kepada pakem-pakem musik dangdut yang benar, mulai dari teknik pernafasan hingga penguasaan panggung yang murni tanpa adanya rekayasa. Dengan cara ini, hanya mereka yang benar-benar memiliki kualitas bintang yang akan keluar sebagai juara sejati dan mampu membanggakan bangsa di kancah internasional. Reformasi ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mencuci noda hitam yang kini telah mengotori nama baik kompetisi Dangdut Academy di musim ke-7 yang penuh dengan skandal memalukan bagi dunia seni kita. Harapan besar untuk kejujuran di masa depan. Pada akhirnya, seluruh rakyat Indonesia merindukan sosok bintang dangdut yang lahir dari rahim bakat dan kejujuran yang murni tanpa adanya campur tangan rekayasa finansial. Pernyataan berani dari Rhoma Irama diharapkan menjadi titik balik bagi seluruh industri musik untuk kembali ke hita yang benar, mulia, dan penuh integritas tinggi. Masyarakat ingin melihat seorang juara yang ketika bernyanyi mampu menggetarkan jiwa terdalam pendengar, bukan juara yang hanya pandai memobilisasi massa dengan kekuatan uang. Masa depan dangdut ada di tangan kejujuran kita semua dalam memberikan dukungan kepada mereka yang benar-benar layak dan kompeten secara kualitas seni. Semoga skandal ini menjadi pelajaran berharga agar seni tidak lagi dihargai dengan rupiah, melainkan dengan apresiasi tulus yang akan membawa musik dangdut tetap abadi sepanjang masa, mengiringi langkah bangsa ini ke depan.